Enemy contact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membandingkan dua buah one hand keyboard. Di sebelah kiri saya di sini ada one hand keyboard dari Gamesir Z2 dan di sebelah kanan saya di sini ada one hand keyboard dari Flydigi Scorpion D1. Dan yang pertama di sini saya akan membandingkan bentuk fisik dari kedua buah one hand keyboard ini. Jadi secara garis besar keduanya memiliki bentuk keyboard yang sama ya, karena merupakan sama-sama one hand keyboard yang modelnya setengah seperti ini. Namun bisa kita lihat di sini perbedaannya untuk desain dari Flydigi D1 lebih tajam ya, sedangkan pada Gamesir lebih normal saja tajamnya atau standar. Lalu juga aksen warna di sini untuk di Flydigi D1 dia ada aksen putih dan juga aksen silver, sedangkan pada di Gamesir dia cenderung dominan pada hitam saja. Lalu kita cek dari tombol-tombolnya. Jadi seperti ini untuk detail tombolnya, dan bisa kita perhatikan pada untuk Gamesir Z2 kita masih mendapatkan tombol-tombol seperti F1 sampai F5 ya. Sedangkan pada di Flydigi D1 kita tidak mendapatkan tombol-tombol F1 hingga F5. Lalu di sebelah kiri Gamesir untuk Z2 kita mendapatkan 4 buah tombol makro, sedangkan pada di Flydigi D1 kita juga mendapatkan tombol makro yang letaknya pada bagian bawah, bagian tengah. Lalu yang berbeda lagi dari bentuk tombolnya adalah Gamesir Z2 masih memakai jenis spasi yang standar ya, seperti ini, seperti keyboard kebanyakan. Sedangkan pada di Flydigi D1 sudah memakai tombol spasi yang khusus untuk jempol. Lalu kita cek lagi untuk di bagian depan dari Gamesir Z2, di sini kita mendapatkan 3 buah LED indikator 1, 2, 3, dan juga untuk bentuk pamrest dari Gamesir Z2 jadi seperti ini. Ini tidak ada lapisan karet, hanya plastik saja doff seperti ini ya. Di sini kita juga bisa men-adjust dari pamrestnya ke kanan atau ke kiri sampai tangan kita merasa nyaman. Lalu kita cek untuk pamrest dari Flydigi D1. Jadi seperti ini, dia tidak bisa di-adjust, cuman di sini kita mendapatkan lapisan karet yang kesat dan nyaman ya ketika kita menaruh telapak kita pada pamrestnya. Jadi seperti ini. Oke, begitulah untuk tampak depannya. Lalu kita cek di bagian samping kanannya. Untuk Flydigi D1 dia cenderung lebih tipis dibanding Gamesir Z2. Lalu kita cek di bagian samping atasnya ya. Oke, untuk bagian atasnya seperti ini, dia sama-sama memiliki port USB 1 buah di sini ya untuk sebagai mouse. Lalu untuk di bagian atas dari Gamesir Z2 terdapat saklar dan juga tempat untuk mencharge, dan untuk kabel chargernya ini dia memakai jenis kabel micro USB. Sedangkan pada Flydigi D1 di sini juga terdapat kabel untuk mencharge, dia memakai jenis kabel Type-C. Lalu kita cek di samping kirinya. Oke, jadi sebelah kirinya seperti ini. Untuk di Gamesir Z2 polos saja, dan juga untuk bagian kirinya tetap lebih tebal Gamesir Z2. Lalu untuk di Flydigi D1-nya, di sini untuk sebelah kirinya kita mendapatkan beberapa tombol ya, seperti tombol Bluetooth dan juga tombol untuk menyalakan LED RGB-nya. Lalu kita cek di bagian bawahnya. Untuk kelebarannya dia lebih lebar pada Gamesir Z2, sedangkan pada Flydigi D1 dia lebih meruncing. Lalu kita cek pada bagian belakangnya. Secara keseluruhan sih kalau dilihat dari bagian bawah, untuk ukuran dari Flydigi D1 dia lebih kecil ya, namun dia agak lebih panjang, sedangkan pada di Gamesir Z2 dia agak lebar namun agak pendek juga untuk tingginya. Lalu selanjutnya saya akan membahas fitur. Yang pertama di sini saya akan membahas fitur dari Gamesir Z2, di mana dia memiliki fitur Bluetooth ya yang sudah 4.2. Lalu juga dia sudah model keyboardnya dia memakai mechanical keyboard ya. Saya akan tunjukin. Dia memakai jenis mechanical keyboard Blue Switch. Jadi untuk mechanical keyboard itu dijamin lebih presisi dan juga lebih responsif ya dibanding dengan keyboard biasa atau keyboard kebanyakan. Lalu untuk Gamesir Z2 ini juga support untuk berbagai macam device ya. Yang pertama untuk Android, yang kedua untuk iOS, dan juga yang terakhir kita bisa memakai Gamesir Z2 ini untuk PC kita. Lalu untuk Gamesir Z2 juga dia sudah dilengkapi dengan baterai internal sebesar 1000 mAh. Lalu selanjutnya saya akan membahas fitur dari Flydigi D1. Untuk yang pertama dia Bluetooth-nya untuk versinya adalah 4.0. Lalu yang kedua untuk jenis keyboardnya dia sudah memakai jenis mechanical keyboard ya.
Nah, di sini dia memakai jenis red switch. Jadi untuk kualitas mechanical keyboard tidak perlu diragukan ya untuk presisi dan juga responsifnya. Lalu dia memiliki fitur namanya flash play. Jadi ketika kita memainkan pada device seperti Android dan iOS, kita langsung saja otomatis dia akan mendeteksi sendiri. Lalu dia juga sudah memiliki namanya flash mapping, sehingga kita ketika memasuk ke gamenya ya, kita tinggal memilih game dari menu bawaan dari FlyDigi, itu bakalan langsung di game mapping secara otomatis. Namun ada beberapa jenis tipe handphone ataupun tablet ya yang nggak support dengan fitur pada flash mapping ini. Lalu untuk baterainya, dia sudah dilengkapi dengan baterai internal sebesar 2000 mAh, dan juga untuk dari kosmetiknya ya, FlyDigi Day One ini sudah dilengkapi dengan lampu LED RGB. Kita bisa lihat di sini untuk di sebelah bagian atas kiri, dan juga di bagian kolongnya nih ya, di sini ada juga namanya LED RGB. Lalu juga di bagian tombol-tombolnya ini juga sudah dilengkapi dengan LED RGB. Lalu kita bisa lihat di sini untuk tombol khusus WASD ini juga di finishing dengan tekstur yang berbeda ya dibanding tombol lain, supaya kita tidak mudah selip ketika memencet 4 tombol ini. Lalu desainnya juga dia memang benar-benar untuk keyboard gaming ya, sehingga kita bisa lihat di sini tombol spasi yang sendiri seperti ini. Lalu untuk keyboard ini juga support untuk berbagai macam device seperti di Android, iOS, dan juga PC. Dan selanjutnya saya sekarang akan mencoba perbandingan konektivitas dari kedua one hand keyboard ini pada device Android. Yang pertama di sini saya akan mencoba untuk GameSir Z2-nya. Terlebih dahulu kita hidupin ya untuk tombolnya. Untuk Bluetooth-nya sudah berkedip seperti ini. Lalu saya akan mencoba mengkonekkan dengan Android saya. Nah, di sini sudah muncul untuk namanya adalah FPS Dock. Kita coba pasangkan ya. Oke, sudah terhubung, dan selanjutnya saya akan mencoba masuk ke dalam aplikasinya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini sudah hijau dan dia sudah terkoneksi seperti ini. Dan setelah dari GameSir Z2, sekarang saya akan mencoba konektivitas dari FlyDigi D1. Terlebih dahulu saya akan menghidupkan alat ini ya. Nah, saklarnya di bagian kiri bagian bawah. Oke, lalu kita konekkan dengan Bluetooth dari handphone, dan di sini sudah muncul FlyDigi D1. Kita akan coba masuk ya, kita hubungkan. Oke, sudah terhubung, dan kita coba langsung masuk pada aplikasinya. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, kita disuruh untuk men-unpair terlebih dahulu, lalu kita akan masuk lagi ke dalam FlyDigi-nya. Oke, seperti ini, kita rescan. Oke, jadi seperti ini ya. Dia otomatis berubah di mode Android, karena sebelumnya untuk FlyDigi D1 ini saya pakai pada mode iOS ya, tanpa kita perlu menombol-nombol dari keyboard FlyDigi D1 ini. Oke, dan selanjutnya saya akan mencoba konektivitas dari kedua one hand keyboard ini pada iOS device ya. Saya di sini memakai iPad. Terlebih dahulu saya akan mencoba pada GameSir Z2. Saya akan menghidupkannya terlebih dahulu. Oke, sudah berkedip, kita akan coba konekkan pada Bluetooth-nya. Nah, di sini ada FPS Dock 2, namun kita butuh yang versi I ya, karena ini adalah iOS. Saya akan merubahnya terlebih dahulu dengan menekan tombol Fn, F2. Nah, sampai muncul di sini FPS Dock I ya. Ini kita konekkan pada mode iOS, bukan Android. Baru kita masuk ke aplikasinya FPS Dock di sini. Oke, dan seperti itu untuk di GameSir Z2. Lalu saya akan mencoba pada FlyDigi D1 ya. Saya akan matikan GameSir-nya. Oke, kita hidupin. Oke, di sini sudah muncul ya FlyDigi D1. Kita coba pair. Oke, dia nggak mau connect. Kita akan coba langsung buka pada aplikasinya. Oke, seperti ini. Kita cek ya, kita rescan. Di sini kita disuruh menekan 3 tombol ya, CTRL, ALT, dan juga 2 untuk pindah pada mode iOS. Kita akan coba. ALT 2. Oke, kita pair. Oke, sudah connected. Jadi ketika dari FlyDigi D1 ingin pindah ke mode iOS, dia sama seperti GameSir Z2 ya, harus menekan tombol terlebih dahulu. Kecuali seperti yang tadi dari iOS ke Android, untuk di FlyDigi D1 dia akan otomatis sendiri untuk men-switch tanpa kita perlu menekan tombol-tombol untuk merubahnya pada mode Android. Oke, dan selanjutnya di sini saya akan melakukan perbandingan pada tes gaming ya. Di sini saya akan mencoba perbedaannya pada Android dan juga iOS dengan kedua one hand keyboard ini.
Enemies in sight. Enemy contact. Enemy contact. Taking the lead. Turret is ready. Killer drone ready for deployment. Reloading. Online. Turret is ready. Killer drone ready for deployment. Hunter killer drone It's is in in sight. Reloading. Jadi kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama ya, untuk dari bentuk fisik, jadi balik lagi kepada selera kalian. Kalian lebih suka di game Series Z2 atau FlyDigi Day One. Cuman ada beberapa kelebihan ya. Yang pertama dari game Series Z2 di sini untuk pump rest-nya ini bisa di-adjust, sedangkan pada di FlyDigi D1 itu tidak bisa di-adjust. Lalu juga bentuk spasinya berbeda. Jadi apabila kalian lebih terbiasa pada spasi yang bentuknya standar seperti ini, saya rasa game Series Z2 lebih cocok bagi kalian. Dan kalian apabila lebih nyaman memakai spasi yang modelnya seperti ini ya, one hand keyboard, saya rasa FlyDigi lebih cocok bagi kalian. Lalu kesimpulan yang kedua dari segi fitur ya. Yang pertama dari segi baterainya. Untuk baterainya otomatis FlyDigi D1 ini lebih besar ya, 2 kali lipat dibanding game Series Z2. Jadi untuk pemakaian baterainya sih bakalan 2 kali lipat lebih awet di FlyDigi D1. Dan itu terjadi apabila kalian mematikan lampunya ya, atau RGB LED-nya. Apabila kalian tetap menyalakan, bakalan selisihnya sekitar berkurang setengah jam lebih cepat boros ya, atau cepat habis dibanding kita mematikan lampu LED RGB-nya. Lalu dari fitur layar untuk Bluetooth-nya sih dia lebih tinggi di game Series Z2. Namun ketika saya pakai bermain untuk latency sih tidak terasa sama sekali, bahkan dari game Series Z2 dan FlyDigi D1 ini terasa sama saja. Tidak ada perbedaan yang saya rasakan secara signifikan. Lalu fitur-fitur lain seperti fly mapping ya, itu benar-benar saya rasakan di sini pada FlyDigi D1. Jadi ketika saya menggerakkan mouse dan juga untuk keyboardnya itu bakalan terasa lebih smooth dibanding di game Series Z2. Lalu juga fitur dari Flash Play untuk di FlyDigi D1 ini berguna sekali ketika kita men-switch dari Android ke iOS ya, tanpa harus menekan tombol. Kalau di game Series Z2 dia tidak memiliki fitur seperti Flash Play, jadi kita perlu memencet manual tombol untuk memindahkan dari mode iOS ke Android. Begitu pula sebaliknya. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga lagi dari enak atau enggaknya ya ketika kita menekan tombol dari kedua keyboard ini. Untuk keduanya memang sudah sama-sama memakai jenis mechanical keyboard ya. Kita bisa lihat di sini untuk di game Series Z2 saya ini memakai yang model blue switch ya, sedangkan pada di FlyDigi D1 saya memakai yang red switch. Untuk yang di game Series Z2 blue switch ini ya terasa banget mechanicalnya dan suaranya terasa agak berisik ya. Namun perbandingannya jika di FlyDigi D1 memakai red switch, dia sama-sama mechanical, cuman terasa lebih smooth dan juga tidak terlalu berisik. Feel-nya sih sama seperti keyboard-keyboard pada umumnya atau standarnya ya. Lalu fitur lagi yang berbeda ya dari FlyDigi D1 dan juga game Series Z2 adalah adanya yang namanya seperti ini, lampu RGB bisa kalian lihat ya di sini. Dan untuk di FlyDigi D1 dia memiliki lampu RGB seperti ini yang sangat cantik sekali ya. Jadi khas banget kalau menandakan ini benar-benar adalah keyboard gaming. Berbeda sekali dengan game Series Z2 yang tidak ada lampu sama sekali ya. Lalu kesimpulan selanjutnya dari segi harga, untuk di game Series Z2 dia lebih unggul karena lebih murah ya, lebih murah sekitar 200 hingga 300 ribu daripada FlyDigi D1. Dan untuk kesimpulan akhirnya dari kedua one hand keyboard ini saya lebih cenderung cocok pada FlyDigi D1. Yang pertama dari segi fitur ya, fiturnya dia lebih menarik, lalu juga ketika saya pakai juga lebih nyaman karena saya lebih cocok dengan tipe-tipe keyboard seperti ini dibanding yang game Series Z2 ya. Namun balik lagi semua itu tergantung selera kalian. Memang sih untuk harganya di FlyDigi D1 lebih mahal ya, namun saya rasa untuk pendapat saya ini lebih worth it dibanding di game Series Z2.
Oke, dan gitu aja untuk video perbandingan dari kedua one hand keyboard ini, Gamesir Z2 melawan dengan FlyDigi D1. Dan sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.